Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati beserta Pak. Ini adalah dalam rangka salah satu guru di SD kita mengikuti proses CGP. Ini materi ini adalah untuk melengkapi bahannya, kemudian dengan judul pengelolaan aset pengelolaan aset dalam itu rapat yang kita laksanakan pada hari ini. Mungkin tidak ada nomor 5, itu kita silakan kepada Pak Amri untuk melaksanakan. Kami ambil silakan. Terima kasih kepada Bapak Abien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu telah hadir di dalam rapat kita hari ini. Itu membahas tentang aset yang ada di sekolah. Jadi sebelumnya Pak Abdi sudah menyebarkan slide kepada Bapak Ibu, ada 7 aset yang harus kita identifikasi secara bersama-sama. Jadi Bapak Amri minta partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Kira-kira apa sih aset-aset yang bisa dikembangkan di sekolah kita untuk kedepannya? Itu ada 7 kemarin. Itu ada modal manusia. Modal manusia itu adalah yang berhubungan dengan orangnya. Kalau dia anak orang, pasti pelakunya adalah warga sekolah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu melihat sumber daya manusia ini apa sih potensi yang ada pada guru tersebut? Apa sih ada potensi pada kepala? Apa sih ada potensi yang ada tenaga pendidikan dan seterusnya? Ini kan menjadikan aset sekolah kita. Jadi kalau tidak ada pelaku di dalam ini, sekolah ini tidak akan bisa berkembang. Kemudian modal manusia itu lebih banyak berhubungan dengan hubungan antar manusia. Apakah itu kelurahan, apakah dengan masyarakat, atau dengan dinas atau lingkungan instansi. Itu yang disebut dengan modal manusia. Kemudian modal lingkungan ini lingkungan mana yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar? Apakah lapangan seperti lapangan yang ada di Tanjung kita menumpang bisa kita manfaatkan, atau ada profesi keluarga orang tua yang memiliki kebun atau yang memiliki usaha kerupuk, itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Jadi ini yang kami gali bersama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang tahu potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Kemudian keempat, modal politik. Modal politik itu tentu ada kaitannya dengan ibu kepala. Kira-kira siapa sih yang bisa dekinan kita untuk 08 untuk pembangunan sekolah kita? Tentu kita sudah hubungan kita bersama orang yang terkenal ya. Misalnya ada DPRD, orang politik yang bisa menyampaikan aspirasi kita untuk pembangunan sekolah kita. Kemudian sarana atau finansial itu udah seperti biasa, itu kita udah menerima seperti dana BOS, dana DPA dan PP. Mungkin ada dana-dana lain yang bisa kita kembangkan kalau ada sewaktu-waktu nanti menyelenggarakan acara di SDN 08 Tanjung. Jadi inilah yang kami minta tadi dari Bapak Ibu, dimulai dari yang pertama tadi. Jadi pertama tadi adalah modal manusia. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang potensi yang bisa kita gali sesama rekan dan guru ini? Kalau ibu kepala, apa yang bisa kita gali untuk mengembangkan sekolah kita? Menurut Bapak Ibu apa kira-kira potensi yang bisa dikembangkan? Contoh, misalnya kemarin kepala sekolah minta sama Amri tolong BT Google Set. Kenapa ibu kepala ini menyuruh Amri? Emang potensi Amri di mana? Berarti ibu kepala di mana Amri? Pak ini lebih dewasa di dalam bidang IT misalnya. Atau itu ibu-ibu ini punya potensi masing-masing yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran di sekolah kita. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, apa kira-kira yang bisa dikembangkan dari sumber daya manusia kita ini? Mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru-gurunya, mulai dari tenaga pendidikan. Sebagai contoh, saya bisa di slide ini.
Nah, di sini Amri mengambil modal manusianya seperti ini. Modal manusianya adalah SDN 08 Tanjung memiliki 6 guru kelas, 2 guru mapel, dan 3 tenaga pendidikan. Dari 8 guru itu ada 2 yang merupakan calon guru bergerak. Berarti Amri sama Bu Dewi ini istilahnya sebagai aset sekolah. Sewaktu-waktu nanti akan diminta untuk mengembangkan sekolah. Itu menurut DGP kemarin waktu diskusi. Kemudian di sini di dalam dua bergerak ini ada dua TGP, ada TGP angkatan 6 dan proses seleksi TGP angkatan 8. Ini dari modal manusianya. Nah, untuk meningkatkan modal manusianya, ambillah sebagai pelatihan. Nah, di sini modal manusia juga SDN 087 memiliki guru dengan kerjasama yang baik dan bermusyawarah dalam bentuk kekeluargaan. Ini mungkin yang udah mulai pudar ya secara kekeluargaan. Ini bagi kita kembali secara kekeluargaan terjadinya ada masalah-masalah dengan orangnya, misalnya siapa yang diminta, siapa yang disuruh, jelas siapa yang akan diminta. Makanya butuhlah kerjasama ini dengan kerjasama baik. Ya, butuh kita bermusyawarah. Tanpa adanya musyawarah, sumber manusia ini akan kelihatan di mana kemampuannya. Nah, itu gunanya adanya musyawarah dalam bentuk kekeluargaan. Ini kita bagikan kembali, kita kembangkan budaya positifnya kembali di SDN 08 Tanjung. Kemudian di bawahnya memiliki guru-guru yang semangat ikut pelatihan meningkatkan kompetensi diri baik secara daring maupun luring. Ini sudah kita ketahui kan, Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan dan sudah banyak mendapatkan sertifikat. Bahkan sudah mencapai 6 buah atau 8 buah sertifikat yang berbeda. Alhamdulillah semuanya sudah sampai 6 sertifikat secara online. Ditambah dengan secara daring kayak Budi kemarin ada karakter. Itu bisa dipakai. Itu gunanya adalah untuk meningkatkan kompetensi diri, untuk mengembangkan apa-apa saja yang ada di sekolah kita. Ini mengembangkan asini jangan dipikirkan adalah tentang pembangunan Bapak Ibu. Ini adalah bagaimana kita mengembangkan posisi diri kita dalam pembelajaran kita. Apakah itu dengan anak atau program atau hubungan kita dengan sesama manusia. Ini yang dimaksud dengan modal manusia. Jadi kalau seandainya sebagai DGP, tentu Amri harus meningkatkan kompetensi lagi. Dari sisi kelemahan Amri adalah hubungan antar manusia. Karena selama ini Amri sebagai guru tidak pernah terlibat dengan musrembang kayak kepala kemarin ada ikut musrembang, pasti yang diminta adalah kepalanya kan bukan gurunya. Jadi ini mulai diasah kembali di dalam TGP. Makanya Amri mulai berhubungan dengan beberapa orang, macam bertemu dengan Bapak Lurah, bertemu dengan masyarakat Ibu Tanjung, atau bertemu dengan masyarakat yang ada sekitar SDN 08 Ibu Tanjung. Ini sebuah aset di mana Amri tahu apa sih yang bisa Amri kembangkan di SDN 08 Ibu Tanjung. Sewaktunya nantinya kalau PK-nya nanti jadi kepala sekolah. Ini tujuannya Amri lah mengidentifikasi apa sih potensi-potensi yang ada di sekolah kita ini. Ini yang Amri gali-gali dari mana? Dari Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang di dalam ruang itu SDN 08 Ibu Tanjung mengetahui kelebihan dan kekurangan. Tapi di dalam asli ini jangan kita melihat kekurangannya. Kalau kita melihat kekurangan Bapak Ibu, ini kita akan berjalan dengan baik. Kita berpikir adalah yang mungkin kuatan kita, yang positifnya. Positifnya ini yang kita manfaatkan, kita maksimalkan secara maksimal. Ini modal manusia. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Ini sudah sering kita kerjasama aku. Apa bentuk kerjasama kita dalam modal sosial? Modal sosial ini hubungan antara dengan masyarakat, dengan Puskesmas atau pihak yang kemarin ini Gempa. Itu namanya itu hubungan kerjasama secara modal sosial Bapak Ibu. Ini harus kita tingkatkan. Kalau tidak ada kerjasama modal sosial, sekolah kita jarang akan dikunjungi oleh orang pihak luar. Kita selain kalau kita saja yang bekerja tanpa kerjasama dengan pihak lain, sekolah kita tak akan dapat nama. Sulit untuk berkembang. Makanya kita butuh kerjasama dengan Puskesmas, kelurahan, apapun instansi-instansi yang berkaitan dengan 08 Ibu Tanjung. Kita harus bekerjasama dengan mereka. Apa kita yang datang ke sana atau mereka yang datang. Biasanya kalau kelurahan yang datang ke sekolah. Kalau Puskesmas itu kalau ada program kesehatan, mereka pasti akan mengunjungi sekolah
SDN 08 Tanjung. Ini harus kita tingkatkan kembali. Kemudian yang ketiga, modal politik. Nah, ini ambil dari semua yang kepala ini kalau modal politik, karena ini berkaitan dengan jaringan yang terdekat oleh Bapak Ibu. Mungkin ada DPRD yang sedang dekat sama Ibu, mungkin bisa mengembangkan untuk sekolah kita. Ini yang secara secara personal aja, belum masuk ke programnya. Kira gimana Bu, yang jaringan terdekat oleh kepala dan anggota DPRD, anggota DPR, ada kira-kira Bu? Sebenarnya yang terdekat itu nggak ada. Cuman waktu acara muslimah kemarin, Ya. kita sudah sampaikan bagaimana perkembangan untuk pembangunan sekolah. Ya. Nah, itu langsung kami sampaikan kepada Ketua DPR, DPRD kita. Berarti sudah sampai ke sana ya Bu ya. Tapi ada keterlibatan dari kelurahan ya Bu ya, menggunakan musrembang. Dengan kegiatan musrembang inilah yang dinamakan politik, Bu, modal politik. Karena kalau di dalam sekolah kalau nggak ada modal politik, kerjasama dengan pihak orang luar, orang-orang yang berpengaruh lah di Kabupaten Tanjung, ini kita akan mati suri Bu. Apapun yang kita kelola di sekolah ini, nggak tahu mau kemana kita. Pasti kita harus berhubungan dengan orang-orang penting. Apa namanya kalau sekarang ini paling pandai kepada laki-laki dan orang-orang yang penting di atas. Kalau tidak pandai-pandai dia datang dulu yang ayah sampai ke awak. Dan awak bekerja sama. Meskipun ini program dari mereka, tetapi kita ada respon positif dari kita untuk mendekati beliau-beliau ini. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kita. Lanjut yang keempat. Modal agama dan modal budaya ini sudah kita kerjakan di dalam sekolah kita Bapak Ibu, karena di modal agama dan budaya ini yang dikaitkan dengan program-program sekolah, yaitu program PUBB dan program PKBAM. Ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kemarin itu PKBAM-nya sudah terlaksana dengan mengadakan pakai bajamba ya, pakai bajamba dengan randai. Kemudian kalau di PBB itu penyelenggaraan jenazah. Ini program Bapak Ibu. Program-program ini yang dinamakan dengan aset. Berarti program yang dilaksanakan itu ada, tidak ada program-program ini tidak dilaksanakan. Jadi program yang telah kita lakukan selama di Kabupaten ini berjalan dengan baik. Ini yang dinamakan aset Bapak Ibu. Kalau tidak dikerjakan berarti bukan aset. Ini program-program ini akan nanti dilaporkan kepada Pak Wali atau para kepala dinas pendidikan Kota Putri. Apakah SDN 08 Tanjung menyelenggarakan atau tidak? Ini akan berdampak Bapak Ibu. Karena ini kalau tidak dilaporkan ini akan bermasalah lagi, tambah panjang masalahnya. Nanti kita ditandai pula di pihak atas. Jadi ini nama kalau dikaitkan modal agama, modal politik, ini lebih ke program-program yang dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Itulah namanya modal politik dan agama. Kemudian lanjut modal lingkungan. Ini gimana di pamer? Kalau modal lingkungan pamer, selain olahraga pamer, itu kan situ kan ada lapangan untuk bermain sepak bola. Kalau yang perkebunan, perindustrian makanan, apakah ada di SDN 08 pamer? Dulu pernah coba kerjasama untuk meningkatkan bidang ekonomi. Kita telah mendatangkan dulu masyarakat yang berprovinsi ekonominya dan maju. Kalau di Tanjung itu tentang konveksi yang telah berhasil di Tanjung. Kita datangkan ke sekolah, kemudian kita berikan dia waktu untuk menyampaikan gimana itu kerjasama masyarakat yang telah terlakukan. Berarti ini sudah jalan juga ya Pak Miriam? Sudah. Kan kalau salah tahun 2021 ya. 2021 ya. 2021 Kita datangkan sudah sampai 2 orang. Ya dengan 9 orang. 2 orang. Kerjaan bukan bila ekonomi itu memancing kita ini lah gitu. Bagaimana kehidupan kita.
Untuk ke depannya gimana Bu? Untuk tahun 2023 nanti, apakah ada seperti tahun 2021? Rencananya mungkin ada orang tua ini berprofesi sebagai makanan atau pakaian atau yang berhubungan dengan pekerja beliau, tapi ini bisa kita jadikan sebagai suatu pelajaran bagi anak kita. Untuk ke depannya gimana Bu? Apakah ada begitu lagi? Baginya kan ada, tapi tentu kita melakukan terlebih dahulu. Ya, misalnya yang melakukan hubungan dengan kita seperti apa namanya kompetisi ini, bagaimana bisa lebih berhasil mulai dari awal dari dia proses kan sampai berhasil seperti yang disampaikan oleh Pak tadi. Kita datangkan dia sebagai memberikan motivasi kepada anak-anak supaya bisa jadi orang-orang yang nantinya bisa jadi pengusaha seperti mereka. Ya, Dari dekat kita ini juga ada pabrik kerupuk yang itu ya kerupuk ya. Ya, begini saya yang ini pun yang disampaikan ini bisa kita jadikan sebagai buku pembelajaran. Kan bisa dikaitkan dengan P5 kita untuk yang untuk merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran yang berdasarkan lingkungan kita. Ini yang dinamakan dengan aset yang ada di sekolah kita. Tentu sekolah lain berbeda pula asetnya. Berarti aset yang ada ini yang kita manfaatkan di sekolah kita. Ini yang dinamakan dengan modal lingkungan. Kemudian masuk ke modal finansial. Bapak Ibu, waktu itu masih ingat waktu itu kita menyelenggarakan acara FLSR2N. Ya, SSN. Kebetulan ketuanya Pak Amir Bu. Ketika itu karena dananya kurang dari anggaran, tidak mencukupi dari anggaran pos dari BA, kadang bisa dikatakan gak bisa dipakai. Disinilah cara kita untuk mengelolanya, apa sih yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Kebetulan pada waktu itu kita datangkanlah bantuan dari sponsor. Ketika itu adalah dari toko bangunan Hidayah, toko bangunan Hidayah, kemudian kos dari kemudian Loting Seafood Kota Bukit Tinggi, kemudian dari LKS Win, ada lagi banyak selain itu operasi dari operasi sekolah, dari operasi dinas ya. Terus apa lagi ketika itu Pak Pemir itu unsur yang alumni dari SD Pusat Tanjung. Ini yang dikatakan modal finansial Bapak Ibu. Modal-modal ini yang kita manfaatkan. Kadang kalau kita gunakan DPA atau segala macam kan buntu, kadang nggak bisa dipakai. Inilah cara kita sebagai guru kepala sekolah untuk mensiasatinya. Jadi kita ambillah cara lain. Ternyata dengan kekuatan-kekuatan ini bisa kita manfaatkan. Alhamdulillah terselenggara acara kemarin. Meriah juga kalau kita lihat dari apa kan? Ya, meriah sekali kelihatannya. Kayaknya banyak pendek. Kalau dibandingkan sekolah lain, kalau ini bukan membandingkan tapi mewah apa yang ketika itu, ketika acara itu. Alhamdulillah terselenggara dengan modal finansial ini. Tanpa modal finansial ini tidak akan terjadi acara-acara seperti ini. Lanjut. Ternyata udah partisipasi finansial Bapak Ibu. Jadi kira-kira inilah yang kami pelajari di cara guru penggerak Bapak Ibu. Jadi apapun kekuatan-kekuatan atau kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah itu kita manfaatkan Bapak Ibu. Jadi kita jangan berpikir yang berbasis kekurangan. Ada pinti segala macam. Ya kita sisihati aja lah. Itu yang kami pelajari. Selama calon guru penggerak, mudah-mudahan kekuatan-kekuatan yang ada di SD Pusat Kota ini bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkinnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada masukan atau saran untuk diskusi kita hari ini tentang aset ini. Atau tambahan saran dari Bapak Ibu.
Mungkin dari yang ambil terangkan ini ada beberapa yang tinggal. Ada yang mungkin ingat Bapak bagi buku ini bisa juga dijadikan aset ambil. Itu bisa juga. Apa kira-kira yang beberapa aset yang belum tersalurkan di slide ini? Apa kira-kira yang belum disampaikan? Pak Andri. Ya. Kalau itu ya. Nanti aset itu kan yang bergerak dan tidak bergerak ya. Salah satunya asetnya manusia. Ya. Untuk manusia ini bisa nggak dikembangkan asetnya yang dari alumni? Ya. Kemarin itu pernah datang di sini orang tua alumni kita Fitri Umul Husni. Ya. Dia kan sedang juara untuk kaligrafi, ya kaligrafi. Kemudian sedang mengajar di lingkungannya untuk kaligrafi ini. Dan kata beliau, Fitri Umul Husni ini bisa untuk mengajar anak-anak didik kita di sini paling 2 kali seminggu untuk kaligrafi ini. Itu kan bisa juga dijadikan aset itu. Ya, bisa. Jadi ini kerjasama dengan buku kelas sekolah mungkin. Ya. Nah, betul sekali Bu Mi, karena tidak semua yang disampaikan ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, kan? Ya, dilihat dari alumni ini kan banyak kompetensinya, kan berpindah ke Amri, jadi bisa mungkin kita dipanggil untuk mengembangkan sekolah kita. Ya, ini benar Bu Mi, karena kalau kita dapat alumni SDN Pusat Kota Jogja kan ini muda manusia. Kadang-kadang di muda manusia ini bisa kita jadikan finansial. Apa contohnya kalau seandainya ada acara-acara bisa kita sumbangan atau dana kan. Nah, ini bisa kita masuk ke dalam muda finansial. Berarti dua dapat kita di asetnya. Muda manusia juga dapat, di muda finansialnya juga dapat. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk perkembangan sekolah kita, untuk pembelajaran siswa kita. Sewaktu-waktunya kalau seandainya ada acara-acara di sekolah kita, bisa kita undang mereka yang alumni. Ya, mudah-mudahan alumni SD 87 ini masih yang aktif, mudah-mudahan aktif sampai sekarang. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Nah, itu apalagi selain alumni, ada lagi kira-kira yang aset yang belum tersampaikan di yang sampaikan tadi. Pak Andri, mengenai aset dengan kerjasama kita dengan anggota DPR itu politik. Itu juga tahun kemarin kita sudah dapat bantuan dana APOP 2 kali dari Bu anggota Dewan Nursida. Itu kita berikan dengan alat kelamben dan baju kelamben. Siapa nama beliau? Bu Nursida. Bu Nursida. Nah, itu ini yang kita tadi, ini namanya muda politik. Kalau kita nggak dekat dengan semua orang-orang yang di atas, yang ahli dalam anggota DPRD, kita nggak dapat bantu sama sekali. Bagaimana kita akan menyampaikan aspirasi sementara kita nggak kenal sama beliau? Pendekatannya tergantung apakah beliau yang datang ke tempat kita atau kita yang butuh sama beliau. Biasanya kalau politik kan orang itu yang butuh sama kita kan, apa sih program yang mau dijalankan sama kita sama kita, baru kita menyampaikan aspirasi kita. Kalau cocok dengan anggaran beliau, tentu kita dibayarkannya. Tapi kalau tidak cocok, dicarikan jalan yang lain. Apakah seperti alat ramben atau bisa jadi fisik sekolah kita, gitu kan? Bisa juga kita ajukan melalui proposal. Jadi kalau selama pelaksanaan itu kebanyakan dana itu kan harus kita membuat proposal, bukan proposal dan dibuat berapa anggarannya yang akan bikin kan. Kalau dapat dijadikan sedikit, misalnya itu orang 20 juta, bikin 1 juta, dan itu beda. Tidak salah ambil. Ambil saja kalau ambil. Kan kalau kita bikin proposal kita bikin 1 juta, belum tentu 1 juta yang kita dapat. Paling di bawahnya, paling 80 atau 90 juta yang kita bawa. Kan adalah lebihnya. Jangan sampai pas-pasan. Kalau pas-pasan nanti berkurang pula dari yang kita anggarkan. Ada jadi pula kalau yang kita programkan kan. Bagus tuh Bu, dan itu yang modal politik. Berarti kita harus menyediakan ini. Ya, cerdas dan pintar itu nggak bisa dipisahkan. Ya setidaknya rinciannya ada. Rinciannya kalau misalnya harga di situ, kita lebihkan lah. Kepada yang orang isi ya. Pokoknya ada lah lebihnya untuk suatu itu kan nanti hasilnya itu kan nggak 100% sama dengan yang kita ajukan dalam proposal.
Apalagi kira-kira yang aset yang kita kembangkan? Mungkin dari tenaga pendidikan, Bu Siska atau Bu Siti, ini ada nih asetnya yang kita kembangkan. Soalnya kemarin tentang pembangunan ini kan berkat bekerja dengan tenaga pendidikan kan, tanpa beliau ini nak terjadi di sekolah sini. Terima kasih dalam sesuai cara mendapatkan hal ini. Kita untuk tentu bisa berbagi share di sini. yang kerja maunya Dewi kan, pas di TU gitu. Bagaimana kok bisa terjadi sekolah yang sebagus ini? Bagaimana prosesnya? Terima kasih atas waktunya. Ya. Untuk pembangunan yang bagus itu tidak lepas dari bantuan Bapak Ibu dan kepala sekolah. Atas koordinasi kita tentang lapangan kita bagaimana, sarana dan visi kita bagaimana. Yang penting realnya di halaman, begitu pula di online-nya. Ya. Jadi dari situlah kita mengisi dan dapat bantuannya baik berupa fisik pusat maupun Pemda. Jadi tidak lepas dari bantuan Bapak Ibu semuanya, bukan hanya sebagai operator saja. Ya, meskipun orang beranggapan operator kan cuma sebagai pembantu, tapi kan bantuannya sangat besar ini, sangat besar. Karena tanpa kalau kita ada gurunya kan, karena gurunya di sekolah masing-masing. Peran ini sangat besar nih. Bahkan ini pembangunan ini kalau tanpa operator ini nggak akan bisa berjalan. Kadang orang mandang operator ini apalah gitu kan. Tetapi sebenarnya ini operator ini sangat mendukung sekali untuk akses sekolah kita. Ini rencananya tahun 2023 ini ada nih untuk apa pembangunan kita ini? Rencana ada, kalau dari lahan dapur kita sudah kita ajukan, karena ada lahan kosong yang akan dibangun sesuai dengan pengaturan sarana prasarana Dapodik. Kalau kita membuatkan lahan kosong di dalam aplikasi Dapodik layak untuk pembangunan, otomatis kita dapat bantuan. Otomatis dengan cara itu kita mendapatkan bantuan. Kalau ada lahan kosong kita terapkan di aplikasi Dapodik. Jadi Dapodik itu harus update. Kalau kita tidak menyerahkan ada lahan kosong, untuk apa akan menurunkan bantuan? Di mana mau dilakukan? Berarti kalau untuk Di kemarin kita betul-betul dapat pos kinerja. Mungkin TU udah kalau lagu udah sama saya. Iya. Turut-turut pos kinerja. Iya. Susah. Perpanjangan akreditasi. Perpanjangan. Tulisnya udah kan perpanjangan. Yang penting sebagai operator harus update. Walaupun tidak di jadwalnya kita mengupdate, kita harus on time dengan waktu pelaporan. Jadi kalau untuk misalnya kalau yang dibilang kan masih ada lahan kosong gitu kan? Kalau melanjutkan pembangunan bisa? Yang penting ada lahan kosong, ada kemarin kita kan sudah kedatangan penilaian bangunan. Dari penilaian bangunan itu akan menentukan kita layak untuk dapat dana bantuan atau tidak. Setelah dihasilkan, kita menginput ke Dapodik. Dapodik disitulah ditentukan dana bantuan sebesar berapa yang akan diturunkan. Ya, alhamdulillah kan kita Bukan dari operator saja. Kalau untuk menentukan layak dapat bantuan atau tidak. Misalnya berapa persentase kelayakan dinding, plafon, semuanya kayak OPU lah operator itu. Jadi harus tahu dari mana lantai itu misalnya berapa persen, apa itu, dari mana bahannya sih. Ya sebagai operator harus paham dengan perencanaan pembangunan begitu. Berapa basinya sudah diterangkan di Dapodik. Jelas dalam proses yang pelaksanaan yang kita lakukan ini ada gambaran untuk pembangunan selanjutnya punya. Semua bagian bawah aja kan kalau tergantung dana PPD. halaman kita nanti halaman kan belum selesai Bu. Ini apa rencana Bu? Kalau seandainya dari Dapodik kalau udah nggak bisa lagi, ada nggak rencananya untuk siapa kira yang bisa membantu kita untuk halaman pagar semacam kan untuk supaya pembangunan ini cepat selesai? Rencananya kan kalau selesai pembangunan yang di depan, untuk pagar dan halaman mungkin dari dana akhir. Dan dana itu mungkin diperkirakan tahun 2024. Ini dari dana akhir dari yang kita
Nah, ya ini mudah-mudahan terrealisasi ya. Kemudian kalau bisa kita minta ya Pak Beda, kemarin kita kan baru dapat drum band ya. Seperti yang tadi kita harus mendekati. Saya harus mendekati beliau. Harus kejar gitu ya. Ya, harus ada pendekatan dari kita ya. Nah ini kemarin Pak Beda ini kita kami ini karena kita belajar berhubungan sosial di masyarakat kan, yang dihadapkan kan orang-orang penting ini. Nah ini Abri belum sampai ke sana kemampuan Abri di situ. Nah sinilah Abri mulai belajar bagaimana mendekati orang. Ya, berbahaya mereka yang mendekati kan, tapi Abri tidak ada sampai programnya yang bantuan, cuma baru sekedar wacana itu tugas TGP aja. Tapi kalau seandainya kok nantinya kalau sebenarnya Abri lulus, tentulah Abri lah mulai terjun. Nah, mau tak mau terjun ya Pak ya. Nah, ini yang Abri kembangkan dari ini sekarang biasanya Abri diam-diam apa kan, sekarang Abri udah banyak banyak bicara karena inilah kompetensi Abri yang harus Abri tingkatkan Pak Amir selama calon berpenggerak. Jadi dimanapun Abri banyak terlibat aktif, aktif bicara. Biasanya Abri tidak begitu aktif bicara, kadang orang-orang tertentu saja Abri ngomong. Tapi kalau orang yang tinggi-tinggi itu kadang Abri tidak mau Pak. Tapi karena permintaan dari program ini kan, Abri harus bisa, gitu kan, bahasa masuk dalam. Nah, ini yang kita mau mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ya, di sini. Tadi di nomor 4 ada modal agama dan budaya. Ya. Yang modal agama ini pembelajaran kita PUPB dan PKBAM. Kalau yang modal agama ini rasanya kita belum pernah mengerjakannya. Contohnya kanker, kantor ada nanti belum pernah rasanya apa. Ada yang apa belum pernah. Dan kalau yang apa itu yang mendatangkan tokoh agama atau tokoh itu kan, jadi itu sudah masuk di dalam program. Dalam program berarti yang di dalam modal agama itu berkaitan dengan program-program PBB dan PKBAM, termasuklah mendatangkan narasumber itu kayak ini, kayak Ustaz. Ya, nah itulah yang masuk dalam program itu saja. Seluruh kan yang ada di Bukit Tinggi itu namanya LKAM. Lembaga Kerapatan Adat. Kita itu di dalam kampung. Nah ini ada satu pula nih yang terpikir oleh yang ini. Ini kan kita udah punya mendapatkan bantuan melalui apa laptop Chromebook. Nah ini tidak bisa kita manfaatkan itu untuk pembelajaran untuk study. Bisa AMBK. Kalau yang selain AMBK, misalnya kan kemarin kan di sekolah lain ada pembelajaran pelatihan kan, untuk anak SD. Tapi untuk anak kita Andi, berhubung akun belajar ID anak kita belum terbit, bisa digunakan dengan menggunakan akun belajar ID. Sedangkan akun belajar anak kita sampai sekarang belum ada satupun yang terbit. Yang sekarang? Ya, kondisi kita di lapangan kendalanya tidak adanya akun belajar ID. Jadi ini Mau tak mau, kalau mau kita menggunakan akun belajar ID dan bersemangat guru-gurunya di kelas, kita bisa membagikan link pribadi. Berarti anak itu mendaftarkan akun belajar ID-nya dari sini. email pribadi saja. Bukan kita yang mengajukan, karena datanya bersangkut dengan data orang tua. Oh bisa kita mengajukan? Bisa. Dengan otomatis anak itu pandai menggunakan email pribadi. Harus ada email pribadinya. Jadi kita harus mengajukan berdasarkan email yang ada. Sedangkan anak-anak kita mungkin pasti orang tua yang akan dilibatkan untuk pengadaan akun-akun seperti itu. Ya betul kata ini tadi itu, karena kalau tanpa kelibatan dari orang tua nih programnya nggak akan berjalan, cuma sebagai wacana aja, gitu kan? Itu betul juga kendalanya lah akun belajar IT. Karena akun belajar IT kalau kita pakai akun belajar IT Pak, itu semua program dapat semua gratis, nggak berbayar. Kalau kita memakai email pribadi, beberapa aplikasi itu berbayar. Biaya itu mahal, berbayar per bulannya. Itu khususnya mungkin untuk sekolah yang menggunakan sekolah digital. Kalau kita kan digital kita kan waktu itu dari tahun 2009. Karena
karena kondisi kita di lapangan pembangunan perobohan, jadi kita dikeluarkan dari anggota belajar sekolah digital. Oh, berarti Terbatas kita karena kekurangan fisik laptop dulu kan. Sekarang udah ada laptop, akunnya pula yang Mungkin bisa dipakai akun belajar yang lain juga atau kalau untuk satu bersama kan akunnya satu seorang mungkin. Ya. Jadi drive-nya satu anak. Berarti Ya, makanya saya juga drive. ini satu plot drive-nya. Berarti tidak bisa kita gunakan secara bersamaan. Nanti bercampur aduk antara siswa satu dengan siswa yang lain. Atau kalau bisa guru kelas membantu untuk penyediaan email masing-masing anak, silakan dia dibagikan link. Bagaimana Bapak Ibu? Membukakan email dari satuan, dari berapa anak di kelas 28, tolong dibantu untuk emailnya masing-masing. Tapi tolong pula anak itu paham dengan emailnya masing-masing. Ya, kayaknya kita butuh proses juga Nah, ini itu. supaya Nanti tidak bisa kalau- secara langsung ya. Masih bertahap Bu, ya. Kalau dapat ada uang aja lah. Labornya. Labornya kan. Kalau udah ada labor, udah ada fokus apa? Ada. Syaratnya mendukung. Syaratnya itu siapa yang terlaksana lah yang sesuai yang kita impikan gitu kan. Apalagi ada guru CGP di sini. Ini kurang baik, apa itu? Sebenarnya Pak Amri, sebenarnya aku nunggu Pak Amri aja. Oh ya. Kalau Pak Amri sudah siap dan selesai TKP-nya, kita tinggal Melaksanakan. aja karena seluruh materi-materi rasanya Pak Amri sudah paham. Sama tentang Ya, jadi ada juga tindakan betul yang katakan di sesi kemarin kan, yang tadi bahwa ada fasilitasnya, tempatnya, itu buangannya, kalau fokus pembunuhnya udah ada kan, cuman aku belajar ID-nya juga yang jadi kendala kan. Jadi bagaimana seorang guru akan mengajarkan tanpa aku belajar ID? Kalau kita menggunakan email pribadi, ibu itu terbatas, nggak banyak yang dapat kita pelajari. Jadi kalau aku belajar ID, semuanya merangkap. Apapun tugas saya, tanpa segala macam itu merangkap semuanya buku. Jadi apa yang kita bikin itu tersimpan di Google Drive kita masing-masing. Jadi tidak sia-sia yang apa yang kita bikin. Tapi kalau email pribadi itu percuma saja, terbuang saja gitu. Ilmunya saja dapat, tapi hasil karya itu nggak kelihatan. Hilang aja semuanya itu. Dapat manusia apa aja karena itu. Nah itu pula kendalanya. Berarti belum bisa kita jadikan kekuatan kita. Kalau ruangannya udah oke, nah bisa lah. Nanti kita berbagi pengalaman dari nanti cara mengajarnya. Nanti Abdi mengajarkan Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak Ibu bersedia, mau tak mau ya Bapak Ibu ya, harus mau. Karena ini kebutuhan. Karena sekarang udah berbasis IT, teknologi, mau tak mau dulu harus pada IT. Kemana-mana pun nanti Bapak Ibu akan menggunakan online, HP, fokus semuanya yang berhubungan IT lah, pasti akan terlibat. Nanti 2025 ke depan kita udah pakai ini Pak, udah pakai tulis sudah ada. Kalau lagi tugas langsung pakai suara kan, ada WA pakai suara kan. Ngomong aja kita, berarti ini kalau dikaitkan dalam pembelajaran IEP itu diferensiasi namanya Pak. Berarti diferensiasi itu mulai suara. Ada yang tugas itu menurut tulisannya diketik, bukan ditulis. Nah, berarti lah mereka itu ajarlah sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang gimana kalau kita mau kita harus mengikuti aturan yang ada, program-program yang ada di kurikulum Merdeka Belajar. Mudah-mudahan yang belum sini tetap kita lakukan meskipun nanti suatu saat nanti kalau dihapuskan kita tetap mengajarkan kepada anak. Karena ini sebuah keterampilan juga bagi anak. Kalau tanpa keterampilan anak-anak nggak bisa berkembang. Nanti prestasi sesuai dengan bakat anak. Iya, kayak misalnya ke mengajar Christian ke mau ini belajar apa? Anak yang kita minta, Pak saya ingin belajar matematika, matematika kita ajarkan dulu. Dan sesuai dengan jadwal yang kita susun. Itu yang di kurikulum Merdeka. Nanti kita selang-seling kalau di mata pelajaran lain. Kebanyakan kalau kita sebut Pak ini matematika ini tak terlibat. Yang PKN bahasa bicara tinggal tahu, SPDP tinggal tahu. Jadi yang kita itu teori dan matematika itu paling rendah tapi enggak. Jadi apa kita mereka yang minta matematika dong, berikut jam berikutnya baru awak yang minta mata pelajaran yang lain aja. Itu kira-kira. Tinggi-tinggi kan? Ya. Tiga kali udah jalan dia. Karena enggak pernah absen ya. Mungkin dalam sesi sampai satu masalah ada radio. Anaknya tapi matematika serta langsung dia ada.
Olahraga itu seharusnya tinggi lah ya. Dulu kelebihan olahraga. Jadi bisa mencari celah untuk menjatuhkan olahraga kok. Nah, Jadi Pak, sebelum itu kata Bumi Pak, kalau saya anak untuk olahraga, Bapak harus siap Pak. siap. Ya, Bapak saya tahu Pak. Meskipun dia tidak ada Bapak. Olahraga tadi itu Pak. Iya, terus Pak banyak olahraga. Juga kalau dia olahraga, Iya. itu memotivasi anak untuk belajar. Olahraga lah. Kalau dikaitkan di grup mereka punya memang cocok di video sama seninya lah bagaimana. Tapi kalau yang grup agak susah juga menjalankan kayak tuntutan kita sedang Seperti K13 ya kategori itu ada di olahraga. Dari sini materinya. ya Bagaimana cara mengajarnya? Itu dari olahraga belajar. cucu Memang lagi kita berbuat muncul ya, olahraga telah melaksanakan. Itu jadi seperti model olahraga K13. Nanti Amri berharap Bapak Amir nanti ya prosesnya kelas 1 kelas 6 kita olahraga ya. Oh, iya. Meskipun ada jalan Pak Amir, misalnya buat jamnya deh. Pokoknya memang di jalan jam, tapi hatinya mungkin beda-beda. Nah, sesuai permintaan anak. Kita kan menyenangi anak jam ada. Kita jalankan dari kurikulum mereka. Ya. Kalau belum mereka Anak-anak itu merdeka belajar dengan olahraga, ya kita olahraga kan. Merdeka yang belajar dengan matematik, itu artinya matematik. Merdeka. Anak merdeka. Bilangan positif negatif di area itu dia salah juga. Itu anak itu ada silahnya berolahraga. Ya. Ini di olahraga itu ya sampai sistem militer gitu kan. Itu kalau ke atas itu memang harus tegak putih. Kalau nak ada itu, anak akan bisa apa? Anak atau anak ke bawah. Itu kunci olahraga. Jadi belajar itu kalau dengan olahraga, kalau tidak mengikuti aturan olahraga, itu nak dia. Jadi maknanya anak-anak di kelas itu kalau mengikuti itu tidak terjadi olahraga. Guru mengajar, murid mendengar. Itu salah satu kunci dari olahraga. Nah kalau itu enak kan? Nah, jadi itu harus ditanamkan karena didik anak seperti itu. Itulah tujuan olahraga. Ya, kalau olahraga saya coba seperti itu Pak Amir. Tapi kalau berkelas kacau Pak Amir. Dia nggak tahu kunci itu. Guru mengajar, murid mendengar. Acara itu tidak pandai mengajarkan. Macam didik anak, guru mengajar, murid mendengar. Boleh murid berbicara, boleh. Apabila pada waktunya, silakan bertanya. Bila tidak nanti. Jadi apa misalnya kalau udah bapak kalau kan ada yang atas materi itu kan kan itu bang positif kan ada guru kan ada yang minta dulu bapak ibu setuju dengan bapak ibu Mungkin anak-anak ini kok memang diarahkan ke kurikulum mereka itu oleh nanti sesuai bakat dan minat. ya Kalau yang nggak suka hitung-hitungan, bagaimanapun masukan hitung-hitungan itu memang nggak bisa. Coba SBDP ya, Pak Abdi, nggak barangkali diajar, berarti nilainya tetap nomor 1 tertinggi. Nah, berarti bakatnya memang di seni dan budaya aku, saya bergerak tuh, yang menari-nari, yang menyanyi-nyanyi, memang bakatnya di situ. Kalau matematika bukan peminat anak mengajar atau tidak bisa mengelola seperti itu ya Pak. Cuma mungkin bakat anakku memang anggapan anak matematika itu sulit, itu yang pertama. Jadi semudah apapun, sedangkan nanti 5.000 belajar di 2015 barang tinggal karena dia menganggap sulit, tidak tahu juga pada saat pembelajaran itu saat belajar itu tahu. Betul dan baik itulah makanya bisa arahkan kepada manusia betul musyawarah itu yang lebih kuat kita. Kalau tidak ada musyawarah Pak belajar Pak Amir tidak ada ketemu dengan Pak Amir. Jadi awaklah sibuk di surang program-program surang. Nah itu yang minta dalam Bapak Ibu kan sekali-sekali ada untuk berolahraga masuk kelas Pak Amir.
Nah, itulah permintaan dari guru kelas Pak. Iya. Termasuk Amri Pak, Amri minta soalnya ada kesan pula lain sih kalau kemarin takut baik kalau mudah-mudahan bisa Pak laksanakan dengan baik sesuai yang bisa dari guru kelas. Menyampaikan aspirasinya selama mungkin aku tersampaikan. Nah, kinilah terbuka mengenal Pak. Pokoknya minta pada Ya, karena aset manusia itu kan berbeda-beda. Ya. Jadi, mungkin bukti lain aset manusia kita pribadi. Pak Amir mungkin berbeda dalam mengelola. Nah, ya. Bu Eni mungkin berbeda dalam mengelola anak. Nah, itu makanya bumi orang satu kan itu kini atau apa yo harapan bumi itu anak waktu olahraga sampai situ biar kita tahu Pak Mir. Aku lah keinginannya Pak, keinginan bumi itu itu hampir rata-rata semua guru kelas meminta seperti itu Pak. Ya saya Iya. Masuk Pak. Lelo kan itu kan? Iya. Klasiknya. Ada sih ada sampai Pak Itulah Pak Amir. Kira-kira oleh Bapak Ibu yang akan sampaikan untuk akses sekolah yang terkembangkan. Siap dan berhasil? Nah, cukup. Ibu gimana Bu? Cukup Bu? Masih bertanya-tanya tentang aset yang ada di sekolah, terutama kelompok kita yang ada. Kan kelompok kalau dihitung udah cukup kelas. Artinya bersih bisa kan, sip A, sip B bisa. Nah, bagaimana kalau kita manfaatkan kelompok itu sebisanya saja dulu. Misalnya sekarang kendalanya tidak ada anunya atau tidak ada belajarnya. Kita pakai akun orang tua, kita apakan kepada anak permainan-permainan aja dulu. Misalnya kita buat satu permainan, kemudian anak yang cocok-cocokkan atau gambar atau apa. Jadi, Kalau Ibu bawa yang dari SD itu Bu tidak bisa selain akun belajar ID, bisa harus dengan akun belajar ID. Sudah ada program pendidikan. Berarti kelompoknya terus program yang akan belajar langsung. Ya, bisa masuk dengan akun Berbeda. dan kalau begitu nggak bisa, karena pakai belajar ID kok gitu. Kalau mau menggunakan mungkin bisa dengan menggunakan satu akun guru. Nah, dengan itu otomatis bagaimana hanya ke guru, bukan ke siswa. Jadi tugas itu hanya guru pula yang bisa menggunakan. Berarti satu kelompok satu akun belajar ID kan program langsung. Berarti Kalau ada email siswa, otomatis dia terbit akun guru akun belajar ID-nya. Kalau anak SD mungkin kan rata-rata tidak punya Gmail Iya. atau Yahoo lah. Pilih orang tua ya. Jadi kalau kita buka Chrome tidak bisa tuh. Tidak, harus pakai login menggunakan Login masuk dulu. Beda Karena yang kita gunakan untuk AMDK kan loginnya pakai akun PNC semua. Karena akun belajar itu tidak ada. Jadi tidak bisa itu kita gunakan kelompok itu misalnya untuk Makanya apa tidak bisa apa itu masih kalinya untuk mengajarkan bahasa digital ya, cuma nanti kata sekarang atau kita belajar ID. apakan aja kayak anak yang punya HP HP bisa. misalnya gitu kan. Tapi kalau di HP ada selama diterapkan Bu kayak tahun kayak kuis kan itu bisa di HP. Cuma kalau untuk belajar ID memang harus pakai laptop atau handphone kan, karena pakai HP itu untuk ilmu saja mau mempelajari itu agak susah dulu menggunakannya. Ini satu Gmail Bu, seandainya pakai akun orang tua, tugas itu akan dikonfirmasi ke Gmail orang tua. Kalau orang tua tidak membuka linknya, si anak tidak tahu akan tugas di kelompok di belajar ini. Dia harus sinkron. Maksudnya sekali pengenalan aja dulu ke anak. Kita pakai kan pakai orang tua, itu misalnya kita buat permainan seperti takut atau permainan pas. Sekali atau dua kali pengenalan aja gitu. Jadi kalau untuk apa pengenalan bisa lah kalau namanya HP. Jawab itu bisa kita terapkan dari kelas 4 sampai 6. Kelas 6 mungkin belum siap untuk hal itu Ya, kan tinggi keterbatasan alat ya.
berkesempatan kita pinjam sama pihak orang tua kan. Cuma ya masih sebatas pengenalan aja penggunaannya kan. Cuma kalau membuat aplikasi nggak betul kita sekarang harus memakai kartu pelajar ini ya. Karena setiap apa yang kita kerjakan itu di selama dia pelajar itu tersimpan situ ya. Beda dengan yang pribadi sudah kita kerjakan hilang semuanya. Sekitar saat itu saja dibutuhkan, tapi bisa disimpan untuk yang ke depannya. Ya, makasih masukan dari Ibu. Nah, itu karena kan lagi in-innya sekolah digital kan. Ya. Walaupun sekolah kita belum, Ya. tapi setidaknya mengenal aja dua anak. Ya, kita manfaatkan dulu yang ada ya. Tidak ketinggalan. Sebab nanti di SMP ujian orang sudah mengalami. Ya, betul. Tapi apalagi di SMA kan. Ini kalau ujian online mungkin bakal mulai kita menghadapi untuk kesenang. Untuk tahun belum. Nanti tahun besok ya. Satu apa PDK. Kemarin waktu itu ada rapat ketika itu kan Abdi tidak bisa datang. Ada di situ membuat soal secara online. Apakah pengerjaan secara online itu bahas kan? Yang untuk AKN yang nggak tahu Amri masalahnya kalau AKN kalau memang pakai Chromebook anak kita otomatis harus kita daftarkan. Mungkin yang AKN itu kelas 4 besok Ya, enggak kelas 5. kelas 5 Oh, akan kelas 4. AKN itu kelas 4 kan mulai dari kelas 4. Kalau bisa Kak Amri membantu untuk pembuatan kartu belajar ID anak kita Itu mungkin jadi bagusnya lagi ya gitu. nanti dia Karena nanti sama ini nanti bagaimana cara bikin tapi kalau dapat akun anak ini memang betul terdaftar berdasarkan nama tanggal lahir si anak karena dia akan sinkron sampai ke depannya nanti SMP kan betul. Kalau kita hanya sekadar misalnya aba-aba kita bikin si rugi si anak nanti masalahnya dia udah terbit akun belajar ID tiba di SMP-nya nanti dia tidak mendapatkan akun belajar ID. Ini berkaitan ya. Jadi dia berkaitan menambung sedang ya maaf dikata karena anak sendiri sudah pakai akun belajar ID karena kita membuatkan Gmailnya yang terdaftar dengan nama pribadinya, data lengkapnya dan nama si orang tua. Jadi tidak boleh semena-mena kita membukakan akun Gmail saja. Kerugiannya nanti pada si anak di tingkat selanjutnya. Ya. Yang masalahnya tugas-tugas kita dapat di akun belajar ID si anak. Ya ini harus kita pikirkan matang-matang dulu ya karena kalau lah berbasis online ini tidak bisa main ini karena kelanjutannya bertahap sampai SMP digunakan, SMA digunakan, kuliah pun digunakan karena kalau hilang password sekarang lupa dengan akun belajar ini tidak bisa digunakan lagi. Mengajukan untuk yang satu lagi pun payah, susah, bahkan tidak mau orang lagi. Nah, makanya akun belajar ini harus dipikirkan secara matang-matang dulu. Kalau ada program kita akun belajar tadi, baru bergerak. Tapi kalau langsung sih memulai, bego katakanlah password anak, email anak, Dia berkesinambungan. Berkesinambungan. Email untuk satu akun belajar ID. Iya. Terima kasih itu masukannya ini. Yang lain ada? Siap? Ada masukan? Cukup? Kalau program untuk akun belajar ID mendukung sekali kata Ibu tadi kan, tapi kondisi kita karena akun ini tidak boleh dibikin hanya asal saja gitu. Dia harus terdaftar melalui kakak si anak dan nik si anak. Ini sekarang kan terintegrasi untuk semua akun. Iya. Gitu Bu. Bukan menghalang untuk kegiatan di sekolah. Betul kata sudah. Karena kemarin pernah ikut rapat dalam komunitas IT. Katanya kalau untuk membuat akun belajar ini harus mantap-mantap dulu karena kalau program ini udah jelas jalannya baru kita bisa gerak tapi kalau belum jalan orang jangan kita bergerak dulu. Nanti kalau Pak Amri bergerak orang akan turun kita layak untuk lanjut sedangkan sarana kita tidak ada. Berarti kita hanya mengada-ngada sesuatu mengada-ngada kita akan ditindaklanjuti nanti. Ya sebenarnya kalau kita udah siap kita akan mengajukan untuk ke dinas loh kayak SDM 01 BT kan sarananya udah lengkap udah oke memadai kan jadi dia bisa mengajukan langsung kalau dia siap untuk kelas digital makanya dibuatkan akun belajar ini secara massal di SDM itu cuma salah satunya di SDM BT ya sekarang selebihnya tak ada SDM 01 kan ada lagi Bapak Ibu masukan untuk asik kita cukup? Ya.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dalam kita rapat hari ini. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Pak. Terima kasih kepada sekalian kepada Pak Amli sebagai Ketua BP karena telah selesai waktu yang diberikan. Alhamdulillah telah sangat baik. Kita akan berakhir. Wabillahi taufiq. Terima kasih. Jadi Makan snacknya. kamu Snacknya makan. sekarang ini makan